bagian kedua. Saya mulai dengan membaca dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ke-4. Inilah dasar daripada firman yang Roh Kudus mau tanam dalam hatinya. Mengembangkan iman, mengembangkan semangat. Saudara terima, saya berdoa supaya terima firman ini ke dalam hatinya dengan sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapakkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Itu ya saya tekankan lagi. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Latar belakang situasi ini adalah Israel mengalami krisis. Dua macam krisis sebenarnya. Krisis iman, krisis di dalamnya, dan krisis keamanan, krisis luar. Krisis iman ialah terhadap Tuhan. Mereka ragu, mereka takut, mereka bimbang terhadap Tuhan. Dan mereka juga mengalami krisis keamanan karena banyak bangsa sekitarnya mengancam mereka. Sehingga timbul dalam hatinya, apakah Tuhan masih menyertai? Apakah Tuhan masih mengasihi? Apakah kami betul-betul masih umat Tuhan? Ke dalam situasi itu, krisis yang mereka alami itu, Tuhan mengutus hambanya, Yesaya. Mengutus hambanya dengan firman, dengan tujuan mengembangkan pengharapan, kekuatan, dan imannya, supaya mereka tahu bahwa Tuhan masih menyertai mereka. Tuhan mereka tidak membiarkan, tetapi ada rencana-rencana yang baik bagi mereka. Dan juga Tuhan mau memberikan kepada mereka tantangan supaya strategi, mereka menerima strategi bagi Tuhan melalui mana mereka akan mengatasi krisis, mengatasi pencobaan, mengatasi segala sesuatu yang mereka alami, kesusahannya. Tuhan memberi kepada mereka strategi. Tidak hanya berfirman, ayo, ya, jalan. Tetapi inilah strategi yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka supaya mereka mulai semangat hidup bagi Tuhan lagi. Tantangan yang Tuhan memberi kepada mereka memang adalah supaya mereka menghadapi krisis. Inilah saudara yang sangat penting, krisis, tantangan, pencobaan apapun harus dihadapi. Jangan lari, jangan bersembunyi daripada krisis atau tantangan atau pencobaan. Kalau ada ancaman, jangan lari, jangan menyerah. Tetapi hadapilah dengan kekuatan, dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dari Tuhan. Kalau menghadapinya, daripada lari daripadanya, maka Tuhan akan memberi kekuatan dan Tuhan akan menunjukkan kepada saudara bagaimana saudara bisa mengatasi, menghadapi tantangan yang saudara alami. Ada contohnya bagi kita dalam sejarah Israel. Ketika Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Saul, mereka diancam oleh seorang Filistin, seorang raksasa namanya Goliat. Goliat adalah orang besar, raksasa, dan ia datang dan mengancam orang Israel. Ia datang untuk menghina mereka, mengejek mereka, dan mengejek Allah mereka.
Dan dalam situasi krisis itu, kita baca tanggapan orang Israel, tanggapan Saul dan tentaranya terhadap ancaman dari Goliat ini dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 24. Kita baca, ketika semua orang Israel melihat orang itu, yaitu Goliat, larilah mereka. Inilah lagi ditekankan, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Itulah tanggapan terhadap ancaman, terhadap krisis. Krisis juga mereka adalah krisis iman karena tidak ada yang berani percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan. Karena mereka ada krisis iman, tidak ada berdoa, tidak ada berseru kepada Tuhan. Mereka hanya takut, mereka semua termasuk Raja Saul lari daripada Goliat. Tetapi Daud datang masih muda, masih belasan tahun, dan ia mendengar ancaman dari Goliat. Bagaimana tanggapan Daud waktu ia mendengar ejekan itu dan ancaman itu dari Goliat? Bedanya sekali dengan Saul, beda sekali. Karena Daud adalah orang yang yakin Tuhan memberi kemenangan dalam ancaman apapun dari musuh siapapun. Kita baca dalam ayat yang 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Daud berlari menuju barisan musuh untuk apa? Untuk menemui orang Filistin itu. Daud yakin bahwa Tuhan ada bersama dia. Tuhan menolong dia. Tuhan akan memberi kemenangan. Karena Daud sudah berpengalaman dalam kekuatan yang Tuhan memberi kalau diancam oleh musuh. Pernah ada beruang, pernah ada singa yang mengancam dombanya. Dalam situasi krisis itu, Daud menyerangi. Daud tidak takut. Daud memegangnya dan membunuh binatang-binatang apapun yang mengancam domba-dombanya. Dan inilah juga adalah orang raksasa ini mengancam domba-domba Tuhan dan mengejek Tuhannya. Itu sebabnya Daud berani percaya kepada Tuhan dan berani menghadapi musuh. Saudara, saya tekankan lagi, apa saja yang mengancam saudara, tantangan, krisis, laporan apapun yang datang kepada saudara, jangan takut, balik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi kemenangan. Saudara berani dalam menghadapi krisis atau tantangan. Di Afrika, di bangsa-bangsa Afrika di mana ada singa, dalam pelajaran sekolah, anaknya belajar bagaimana menghadap singa. Kalau mereka ada di hutan, jalan-jalan, tiba-tiba ada singa di depan mereka, mereka harus tahu bagaimana menghadapinya, bagaimana tanggapannya, bagaimana responnya. Karena sering terjadi, kalau mereka lari itu wajar ya. Kalau ada singa tiba-tiba lihatnya yang biasa untuk manusia lari. Tetapi mereka belajar jangan pernah lari. Itu prinsip pertama supaya menyelamatkan diri. Jangan pernah lari. Kalau lari daripada singa, pasti akan dikejar dan dibunuh. Pasti, saudara. Sehingga langkah pertama ialah menghadapinya. Berani, walaupun dalam hatinya gemetar, harus berani menghadapinya. Kemudian, tampillah seperti orang besar. Dengan tepuk tangan, dengan angkat tangan, dengan suara besar, seperti orang marah, seperti orang pahlawan, seperti orang yang tidak takut pada siapapun atau apapun, harus hadapi. Seperti siap untuk menyerangi. Dengan demikian, anak Afrika belajar bagaimana menghadapi seekor singa di hutan. Saudara, lagi saya tekankan, yang pertama saudara, dalam tantangan, pencobaan, krisis, apapun
yang menyerangi saudara atau mengancam saudara, saudara dengan nama Tuhan, dengan kekuatan, saudara hadapilah. Jangan lari, jangan takut, jangan gemetar, tetapi hadapilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan memberi kepada Israel ada langkah-langkah dengan mana Tuhan akan yang Tuhan memberi kepada mereka supaya mereka bisa mengatasi, supaya mereka bisa menang. Ada langkah-langkah yang Tuhan memberi kepada mereka. Dalam ayatnya tadi, Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ke 4. Saya baca ayat yang pertama dulu. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Itu yang ditekankan di sana. Firman Tuhan. Kemenangan saudara selalu mulai dengan menerima firman Tuhan. Saudara, ada krisis, ada tantangan, ada pencobaan. Cari Tuhan untuk firman-Nya. Langkah pertama, saudara, dapat sesuatu daripada Tuhan. Nantikan Tuhan. Nah, jangan hanya mengutip ayat Alkitab, ya sudah hafal banyak ayat, atau mengaku, beginilah firman Tuhan, mengaku ayat ini atau kutipan itu. Memang itu bagus. Tetapi saudara harus belajar mencari Tuhan sampai Tuhan bersuara kepada saudara. Sampai Tuhan menanam dalam hatinya wahyu, menanam firman-Nya, firman yang hidup. Firman yang saudara tahu, inilah daripada Tuhan untuk situasi yang saya alami sekarang. Untuk krisis yang saya alami. Kalau saatnya saudara menerima firman Tuhan, saudara tidak takut lagi. Mungkin sebelumnya saudara takut, tetapi setelah firman Tuhan datang daripada Roh Kudus, maka saudara diberi kekuatan baru. Saudara diberi perspektif baru. Diberi visi baru. Diberi fokus baru. Fokusnya bukan lagi pada krisisnya. Fokus bukan lagi pada tantangan. Fokus bukan lagi pada musuh saudara. Tetapi fokusnya ada pada firman Tuhan. Dan pada Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Inilah yang firman Tuhan beri kepada saudara. Dorongan. Yang Israel menerima adalah firman daripada Tuhan. Tuhan berfirman kepada mereka. Dalam kedua krisisnya, ya krisis dalam dan krisis luar, Tuhan berfirman. Dan apa terjadi? Mereka diberi langkah-langkah dengan mana mereka bisa maju, bisa mengatasinya. Tetapi pokoknya saudara, fokusnya bukan lagi pada krisis, tetapi pada firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada mereka bahwa dalam situasi krisis mereka, Tuhan akan memberi kepada mereka, akan memperluas mereka, akan memberi kemampuan kepada mereka supaya bertumbuh dan berkembang terus. Fokus mereka bukan lagi pada krisis, tetapi mereka mengingat siapakah Allah yang mereka layani. Saya pernah mendengar cerita saudara yang saya sampaikan kepada saudara tentang seorang muda. Seorang muda mau membuka semacam warung. Fokusnya ini adalah fokus sebenarnya. Tujuannya cerita ini adalah supaya harus berfokus kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Seorang mas ini membuka warung. Rajin orangnya. Tetapi pendidikan tidak SD paling SMP. Ada kemauan untuk membuka warung hamburger. Nah, dari awalnya hamburgernya yang ia bikin hamburger bagus, bermutu, enak sekali, tetapi murah. Inilah kunci. Ia bikinnya yang bagus sekali. Yang murah tetapi bagus, ada wanginya, semuanya tentang hamburger ini. Laku sekali saudara. Banyak orang carinya, orang antri menunggu mas ini membuat hamburgernya. Tetapi tiba-tiba ada resesi terjadi.
Tapi masa ini tidak tahu tentang resesi. Resesi adalah keadaan ekonomi yang menjadi krisis. Resesi ini terjadi di daerahnya, tapi ia terus berfokus kepada bikin hamburger yang bagus, jual murah. Dan selama ia berfokus kepada fokus itu kepada bikin hamburger yang bagus, bermutu dan murah, maka orang terus datang membeli hamburgernya. Tidak berkurang. Orang terus. Nah, tiba-tiba ada teman datang. Mereka adalah ahli ekonomi. Dan mereka sudah ada sarjana, sudah ke universitas, sudah ada sarjana ekonomi. Mereka tahu segala sesuatu tentang hal ekonomi. Mereka beritahu kepada dia, Mas, kamu tidak tahu bahwa ada krisis ekonomi, ada resesi. Nah, di resesi, yang orang lakukan, orang bisnismen lakukan ialah, mereka kurangi mutunya. Yang penting di resesi harus kurangi supaya tahan hidup bisnisnya tidak bangkrut lagi. Sehingga mereka ceritakan. Mas ini jawab, saya tidak tahu. Ada krisis ekonomi, ada keadaan yang resesi. Sehingga ia mulai berpikir tentang resesi. Dan semakin dia berpikir, orang ini lebih tahu sebenarnya hal ekonomi daripada saya. Sehingga lebih baik saya perhatikan apa yang mereka katakan. Sehingga ia mulai mengurangi besarnya yang hamburger dan mutunya, ia dapat daging yang tidak sebagus dulu, dan saladanya, rotinya tidak ada yang bagus-bagus, dan itu yang ia mulai jual. Tetapi apa terjadinya? Semakin ia mengurangi mutunya dan besarnya, semakin sedikit orang yang datang mencarinya. Tidak begitu laku lagi. Dan ia pikir kepada diri, betul ada resesi. Sehingga fokusnya menjadi pada resesinya. Fokusnya ada pada resesi. Sehingga ia pikir, saya harus kurangi lagi. Dan makin ia kurangi, makin sedikit orang yang carinya, sampai akhirnya tidak ada orang datang lagi, dan ia harus menutupi warungnya. Sayang sekali. Tetapi apa yang kita tangkap daripada pelajaran ini? Yang kita tangkap, saudara, ialah bahwa kalau fokusnya ada pada resesi, kalau fokus saudara ada pada pencobaan atau tantangan, maka saudara itu akan mempengaruhi dan menguasai pikiran dan tanggapan, bahkan keberaniannya makin kurang. Tetapi kalau saudara fokusnya ada pada Tuhan, kalau saudara dapat firman daripada Tuhan, maka firman itu akan menciptakan sikap berani di dalam hati saudara, supaya saudara tidak dikuasai oleh krisis atau tantangan atau musim apapun yang terjadi. Tetapi fokus saudara ada pada janji Tuhan kepada saudara. Tuhan selalu setia untuk memberi janji, untuk memberi firman. Dan firman yang Tuhan sampai kepada saudara dalam waktu doa, dalam waktu saudara membaca firman Tuhan, dan waktu saudara mendengar khotbah-khotbah, firman itu adalah firman yang memberi saudara keberanian, pertolongan, dan jalan-jalan untuk mengatasi dan untuk menang, supaya saudara berkembang dan bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan bagi saudara. Jangan berfokus kepada krisis, tantangan, pencobaan, musuh, ancaman. Tapi berfokus kepada firman daripada Tuhan. Janji-janji Tuhan kepada saudara. Carilah Tuhan untuk firman-Nya. Tunggu di hadapan Tuhan. Dan ia akan memberi kepada saudara sesuatu segar, sesuatu baru, sesuatu istimewa untuk keadaan yang saudara alami. Saya ingat pada janji Tuhan yang datang lewat Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Dengarlah, perhatikanlah yang Tuhan janji di dalam ayat ini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan, tidak
akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Inilah karena Tuhan setia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, inilah Tuhan selalu setia menyampaikan kepada saudara kalau carilah Dia, kalau berseru kepada Dia, kalau berdoa dengan iman dan percaya, maka pasti Tuhan akan bersuara. Pasti Tuhan akan membuka jalan dengan melalui mana saudara akan maju. Karena Tuhan tidak kehendaki saudara jatuh, diatasi oleh situasi, dikalahkan oleh musuh siapapun. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan mau supaya saudara menang, dan Ia memberi firman yang akan memberi kekuatan kepada saudara supaya saudara menang. Saya ingat pada Yeremia, pada waktu ia masih ada di penjara, dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ke 3, Yeremia dipenjarakan. Dan ia agak keadaan sangat susah, saudara, sangat susah. Dan dalam penjara, firman Tuhan datang kepada dia. Ya, pasti ia berdoa dan pasti ia mencari Tuhan. Tuhan, bagaimana situasi ini? Apa yang sekarang saya lakukan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berfungsi sebagai anak Tuhan, tidak bisa berfungsi sebagai hamba Tuhan, nabi Tuhan. Tuhan, apa situasinya ini? Dan ayatnya yang pertama, pasal 33 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan. Ya, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelantaran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menggagahkannya. Tuhan ialah namanya. Ayat yang ketiga, berserulah kepadaku. Ya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Inilah memang ayat yang pertama. Inilah firman Tuhan datang kepadanya dengan tujuan apa? Untuk menyuruh dia berseru kepada Tuhan. Seperti Tuhan datang 2 kali. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan engkau akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahuilah. Firman Tuhan katakan, kalau kamu berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan memberi kepadamu hal yang kamu tidak tahu. Hal yang lebih di luar daripada pikiran dan bayangan. Hal yang belum saudara mengerti. Tuhan akan membuka, menyatakan kepadanya. Saudara, saya heran sekali. Dalam kehidupan saya sebagai kesaksian pribadi. Saudara, setiap kali saya berdoa kepada Tuhan. Setiap kali saya mencari Tuhan untuk jawaban bagi tantangan atau krisis atau jalan maju untuk melakukan melayani Tuhan. Setiap kali saudara, Tuhan tidak gagal. Ia selalu menjawab, selalu berfirman, selalu mengirim firman kepada saya. Saudara, saya tidak mengingat satu kali di mana Tuhan tidak pernah menjawab. Saya tidak mengingatnya. Selalu, pasti ia tidak menjawab dengan pikiran yang saya anggap, ya inilah bagaimana Tuhan pasti akan menjawab. Tidak. Tuhan tidak pernah menjawab sesuai dengan pikiran saya, tetapi Tuhan selalu menjawab. Itu yang saudara saya belajar. Tuhan selalu menjawab. Tuhan tidak pernah tidak menjawab ketika saya berdoa kepada Dia. Saudara, saya mau memberi dorongan kepada saudara. Dalam tantangan, carilah Tuhan. Tuhan tidak mungkin tidak bersuara. Tuhan tidak mungkin diam.
Tuhan tidak mungkin membiarkan saudara, tetapi ia akan menunjukkan kepada saudara jalan keluar, jalan mengatasi, jalan supaya saudara akan terus maju. Tidak mungkin saudara hanya hidup dalam keadaan jalan mana saya akan pakai. Tetapi Tuhan akan membuka jalan, akan menunjukkan jalan, akan memberi firman kepada saudara. Saudara dengan iman berdoa, dan terus berdoa, dan percaya. Dari sumber apapun, sumber saudara belum tahu, sumber tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi karena kesetiaan Tuhan, ia akan memberi kepada saudara firman yang saudara butuhkan. Itulah yang saudara bisa pastikan. Firman yang saudara butuhkan. Sumber apapun tidak apa-apa. Tetapi kepastiannya, keyakinannya saudara ialah Tuhanmu, Tuhan yang setia, Tuhan memperhatikan. Maka ia akan memberi kepada saudara apa yang saudara butuhkan dalam keadaan apapun. Ia sangat baik kepada saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya mau berdoa, menutupi sesi ini dengan berdoa bagi saudara, supaya kalau ada merasa sangat ditantang, ada merasa ada musuh lebih besar, atau fokusnya ada pada musuh, pada laporan yang buruk, yang tidak baik, atau keadaan yang belum pernah saudara alami. Saya mau yakinkan saudara, saya mau sampaikan firman ini ke dalam hatinya, supaya menjadi sumber kekuatan. Sumber saudara akan maju bangkit lagi dengan semangat baru. Percaya kepada Tuhan, jangan takut. Hadapilah tantangan itu, hadapilah musuh itu, hadapilah dengan firman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau pasti beri kepada anak-anak-Mu, agar mereka menang di dalam keadaan apapun. Tuhan, terima kasih. Engkau menguatkan, Engkau menolong, Engkau menanam firman Tuhan. Engkau Tuhan akan memberi kalau kami berseru kepada Tuhan, kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.